Tadi Hmm. Pak Win sempat bilang bahwa apa tadi namanya kita harus pahami apa sih yang harus kita tahu ketika kita masuk ke dalam yang namanya bisnis musiman. Untuk mereka yang baru memasuki dunia ini, musim seperti ini, mungkin Pak Win bisa share apa yang mereka harus tahu kayak do's and don'ts-nya tuh apa aja Pak Win? Oke, kalau kalau terkait dengan mungkin saya ngomong dari sisi yang F&B kali ya, F&B atau industri yang ada brandnya gitu. Biasanya sih kalau yang trendy lagi spike di awal-awal semua orang ngomongin itu, gitu ya. Mhm. Misalnya awal-awal eh, kayak dulu kan kopi, terus ada frozen yogurt dan segala macam. Itu brand yang masuk di satu, kedua, ketiga itu akan sangat dominan gitu. Nah, banyak orang yang lupa nih, dominansi itu susah untuk di-replace. Jadi ketika kalau kita masuk dengan produk yang sama, itu susah banget karena nggak banyak kayak dulu frozen yogurt ada yang bikin A, mereka yang lain mulai cuman bedanya cuman di nama, nggak ada diferensiasi dari produknya sama sekali. Nah ini susah karena kalau trendy itu yang memang ketika lagi demand tinggi dan di ngomongin semua orang, yang dominan itu di market ya, Mhm. yang dominan itu yang pasti tetap mendominasi. Jadi kita perlu pikirin dari sisi diferensiasinya sih. Jadi jangan sampai masuk masuk lupa 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 akan itu. Kita mulainya dengan sama dan brand cuman beda brand. Jadi mesti pikirin apa sih yang bikin orang akan ngelirik ke kita gitu. Karena sekarang udah ada yang dominan nih. Udah jadi istilahnya top of mind-nya ketika lagi tren semua orang ngomongin ya tiga, tiga atau empat brand ini doang nih. Kita mulai sesuatu yang baru bisa bikin orang ngelirik ke kita gitu. Itu benar-benar harus dipikirin sih. Walaupun memang takes time ya, tetap harus dipikirin sih. Yang faktor pembedanya apa yang bisa bikin orang lihat. Oke, faktor pembeda ini kan nggak bisa sembarangan juga. Tadi Pak Win udah bilang bahwa benar-benar harus dipikirin. Kalau nggak bisa jadinya salah tujuan gitu, salah target. Supaya nggak salah, Pak Win, ada nggak mungkin dari faktor dari sisi apa yang bisa kita harus bedakan supaya bisa bersaing sama yang namanya kompetitor yang besar ini? Oke, em, satu cara mungkin banyak ngomong sama customer yang di dalam ranah itu sih. Jadi tahu apa sih yang jadi kekurangannya si orang-orang yang sudah dominan ini. Itu yang pertama. Jadi kita gali entah dari kenalan, dari teman, dari siapapun, itu orang-orang yang menjadi customernya dari yang sudah dominan ini kita tanyakan apa sih yang menjadi kelemahannya dia. Itu pertama. Jadi kita bisa nembak dari sisi kelemahannya. Kedua, kalau kedua ini mungkin dari kreativitas sendiri ya, harus pikirin dari kalau misalnya kayak F&B, entah kita masuknya bedanya atau mungkin bedanya dari sisi rasanya Hmm. atau mungkin bahan yang digunakannya beda. Itu kalau yang kedua ini mungkin dari kreativitasnya sendiri ya. Jadi banyak-banyak brainstorm dengan orang yang ada di ranah F&B mungkin yang sejenis gitu. Jadi brainstorm dengan orang-orang yang ada pengalaman di bidang itulah buat buat dapat kreativitasnya itu Oke, yang tapi membedakan ya. menurut Pak Win, dari sisi persaingan paling susah itu memang kalau bicara soal melawan kompetitor yang besar ya, ini kayak David and Goliath gitu. Orang yang apa, yang kecil lawan yang besar itu memang yang paling ketat itu persaingannya di bisnis F&B kah atau di mana, Pak Win? Eh, tergantung ya yang besarnya sih siapa dulu ya karena yang besarnya masing-masing kan cara pendekatannya beda nih buat Ah, buat mengantisipasi si kecil yang masuk nih. ah, Cuman eh, mungkin saya cerita dikit tentang yang saya jalanin dulu escape room. Jadi pendekatan saya ketika ingin membedakan dari apa yang sudah ada itu sama tuh. Jadi nanyain ke yang orang sudah main di escape room lain, mm-mm. terus nyobain semua yang ada di Indonesia, bener-bener nyobain semua, di list down semuanya, terus brainstorm sama orang-orang yang memang ada di ranah itu. Berapa Dan lama tuh akhirnya Pak memang Win? kita akhirnya ketemu. Itu mungkin 1-2 bulan ya, 1-2 bulan. Gak Dua ini sih bulan. karena intens ya, bener-bener. Akhirnya kita ketemu faktor pembeda karena dulu escape room orang hanya masuk ruangan, kasih teka-teki. Akhirnya kita pikir, oh orang maunya ada nuansanya seperti Disney, ada nontonnya dulu. Kita Betul. tambahin jadi ada nontonnya, ada efek di ruangannya. Jadi eh, ya itulah ya, itu dari sisi kreativitasnya setelah di brainstorm pasti akan dapat sih.